Shalom, bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman hari ini. Hari ini kita akan bersama membaca dan merenungkan dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih lelahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di ayat yang kedua dan di ayat yang ketiga, bahkan di ayat yang keenam, kita akan mendapatkan satu gambaran bagaimana kondisi jemaat yang ada di Efesus itu terlihat sangat positif. Mereka adalah orang-orang yang bertekun, yang baik di dalam jerih lelah mereka. Mereka sabar terhadap orang-orang yang jahat, bahkan orang-orang yang mencobai mereka. Mereka didapati sebagai orang-orang yang sabar dan mau menderita karena nama Tuhan. Tetapi di ayat yang keempat dimulai dengan satu kalimat yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Aku mencela engkau. Karena apa? Karena engkau jemaat yang ada di Efesus itu meninggalkan kasih yang semula. John Stott dalam sebuah buku mengatakan bahwa jemaat yang ada di Efesus adalah jemaat yang sudah jatuh dari ketinggian pengabdiannya kepada Kristus. Ketinggian yang semula mereka daki, mereka sudah turun ke tanah yang datar, bahwa melambangkan satu keadaan yang biasa-biasa saja. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, jemaat mengalami satu kehidupan kerohanian yang sudah mundur. Mereka meninggalkan kasih yang semula. Bahkan dilanjutkan oleh John Stott dengan satu kalimat bahwa gairah mereka yang mula-mula itu sudah berlalu. Pengabdian mereka mula-mula itu sudah menjadi dingin. Mereka pernah jatuh cinta dengan Tuhan, tetapi cinta mereka sekarang sudah surut dan akhirnya menjadi hambar. Ini menjadi satu gambaran yang jelas tentang bagaimana kondisi, bagaimana kehidupan jemaat yang ada di Efesus. Mereka tampak awal jatuh cinta dan mereka menggebu-gebu bagi Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka mulai mengalami satu kesurutan dan rasa cinta mereka itu menjadi hambar. Ini yang dicela, ini yang dinilai, dan ini yang dilihat. Maka tanpa sadar Bapak Ibu Saudara, ini juga seringkali menjadi satu kondisi kerohanian yang dialami oleh setiap kita. Rasa pernah jatuh cinta kepada Tuhan mula-mula yang begitu menggebu-gebu dan berkobar-kobar bagi Dia. Tetapi lambat laun perasaan itu mulai surut dan mulai undur. Cinta kita yang semula itu mulai undur dan mulai surut. Maka pertanyaan yang mendalam bagi setiap kita untuk kita melihat dan mengevaluasi kehidupan kerohanian kita. Bagaimana kehidupan kerohanian kita saat ini? Maka perlu bagi setiap kita untuk kembali mendisiplinkan kerohanian kita. Mari kita perlu lagi mengakrabkan diri kita kepada Tuhan. Pergaulan, pengenalan akan Allah dengan bergaul akrab dengannya dan disiplin rohani. Keduanya saling bertautan. Disiplin rohani adalah sarana untuk mengenal Allah, menuntun kita kepada satu hasil yang memuaskan dalam hubungan dengan Allah, yaitu keakraban dengannya.
Mari kita memulai kembali kehidupan doa kita. Mari kita memulai kembali saat teduh kita. Mari kita memulai kembali satu kehidupan ibadah dan persekutuan. Dan dengan disiplin-disiplin rohani yang kita kerjakan, Bapak Ibu membawa setiap kita semakin mengenal, mengasihi Dia, dan membuat setiap kita lebih dalam kepada satu keakraban dengan Tuhan. Kita pernah jatuh cinta dengan Tuhan dan berkobar-kobar bagi Dia. Maka biarlah ini terus menjadi satu kerinduan bagi kita yang sama sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terus jatuh cinta dengan Dia, terus berkobar-kobar bagi Dia, terus giat melayani Dia, bahkan terus giat untuk mengikut Dia. Tuhan menolong setiap kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.